Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan memecat 27 kader yang dinilai melanggar disiplin partai pada Selasa 17 Desember 2024. 27 kader itu termasuk Joko Widodo atau Jokowi bersama putra dan menantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Kondisi saling mengunci antara Jokowi Gibran versus PDI Perjuangan. Pada hari Selasa 17 Desember 2024, kabarnya PDI Perjuangan akan melakukan pemecatan terhadap 27 kadernya. Alasannya karena mereka melanggar kode disiplin partai. Dan Kompas.com pada Minggu 15 Desember 2024 sekitar jam 7 malam hari ini merilis berita di kanal YouTube bahwa yang bakal termasuk dipecat adalah Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Ini menggemparkan, namun kurang akurat. Pertama, soal Bobi Nasution. Ia kan sudah resmi mengundurkan diri dan pindah ke Partai Gerindra pada bulan Mei 2024. Bobi memutuskan bergabung Partai Gerindra menjelang Pilkada Sumatera Utara tahun 2024 ini, setelah hubungannya dengan PDI Perjuangan berakhir. Musababnya, Bobi dinilai telah melanggar aturan partai karena mendukung calon atau paslon yang tidak didukung PDI Perjuangan. Pada Pilpres 2024, PDI Perjuangan mengusung Ganjar Mahfud, sedangkan Bobi Nasution ada di pihak Prabowo Gibran yang didukung Koalisi Indonesia Maju. Lalu Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di Medan mengusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat agar memecat Bobi Nasution dari posisinya sebagai kader. Nah, yang kedua, soal Jokowi dan Gibran. Rupanya Kompas.com hanya mengutip kata-kata bersayap dari Sekjen Hasto yang bilang mereka berdua sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Tapi tidak ada kata dipecat yang keluar dari mulut Megawati. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Rabu 4 Desember 2024 lalu. Hasto menyampaikan Jokowi dan keluarganya sudah bukan lagi bagian dari PDIP. Terima kasih, saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Lagi pula, sampai detik artikel atau video ini dirilis, diproduksi, tidak ada surat pemecatan yang ditandatangani oleh Hasto sendiri dan Megawati. Bukankah beliau berdua adalah ketua umum dan sekjennya? Surat seperti yang diperuntukkan bagi tokoh-tokoh PDIP lainnya yang keluar dari DPP PDI Perjuangan, di mana ada tanda tangan Megawati dan Hasto. Apakah nanti pada tanggal 17 Desember 2024 Selasa, saat pemecatan 27 kadernya itu bakal ada nama Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari daftar yang ikut dipecat? Kalau iya, dan ada surat pemecatan yang ditandatangani ketum dan sekjen, maka resmi Jokowi dan Gibran tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Dan kemungkinan besar berdasarkan SK pemecatan itu, Jokowi dan Gibran akan segera mengembalikan KTA-nya.
persoalan administratif yang selama ini mengundang banyak spekulasi jadi beres dengan sendirinya. Tinggal lagi kita menonton serial kelanjutannya. Apa kira-kira dampak politiknya bagi PDI Perjuangan dan juga dampaknya terhadap Jokowi dan Gibran? Positifkah, negatifkah, atau biasa-biasa saja? Kalau kita mengikuti penuturan pengamat politik Yosef Herman Wenas di Ruang Konsensus dalam kanal Zulfan Lindan Unpacking Indonesia di YouTube 11 Desember 2024, di situ dipaparkan penafsirannya terhadap fenomena mengapa Jokowi belum juga mengembalikan KTA atau kartu tanda anggota, dan sebaliknya mengapa PDI Perjuangan belum kunjung mengeluarkan surat pemecatan. Dari kacamata saya terjadi interlocking sebetulnya hubungan antara Pak Jokowi dan PDIP. Di satu sisi beliau belum mengembalikan KTA-nya, itu fakta. Dalam konteks pemecatan ini, kita sudah saksikan prosedur yang benar adalah prosedur yang dilakukan PDIP terhadap kadernya yang namanya Budiman Sujatmiko. Itu ada SK-nya, ditandatangani oleh Sekjen dan Ketum. Ya. Begitu juga dalam kasus Effendi Simbolon. Ada SK. Tapi dalam hal Pak Jokowi dan Gibran, ini kan satu paket ya. Betul, Itu kan betul. nggak ada. Dan oleh karena itu saya kira di sisi lain adalah muncul fakta bahwa Pak Jokowi belum mengembalikan KTA. Karena ini dua hal yang menjadi dalam hubungan sebab akibat gitu loh. Nah, sebetulnya kan begini. Kalau Pak Jokowi memang mau keluar juga gitu ya, seperti halnya anak mantunya, Bobby, mundur pindah partai kan, ya dia kembalikan KTA Ke atau Gerindra, ya. Marwarar. Iya, Ya, ya. tapi kan faktanya Pak Jokowi juga belum mengembalikan. Eh, Artinya tidak kalau ada sesuatu rencana lain dia ingin pindah partai atau apapun gitu ya, ya dia Pak Jokowi kembalikan saja. Tapi itu kan tidak juga dilakukan. Mhm. Jadi menurut saya ada situasi interlocking, saling mengunci yang menarik justru Mhm. eh, dalam konteks hubungan Pak Jokowi dan PDIP. Menurut Mas Jo, sikap Pak Jokowi yang belum mengembalikan KTA ini artinya memang beliau belum menerima SK pemberhentiannya. Ya itu pasti. Tapi juga harus ditanyakan kenapa SK-nya juga nggak diturun-turunin, nggak ditandatangani oleh Hasto dan Megawati. Seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sujatmiko dan Effendi Simbolon. Itu juga jadi pertanyaan. Saya kok justru melihat ada, walaupun masih masih sangat samar dan apalagi dengan narasi apa namanya yang sangat memojokkan dari kubu Hasto ini, yang oleh publik dianggap sebagai sikap PDIP, menurut saya justru kemarin kita bahas kan ada kubu kubu Puan dan kubu eh, Nanan, ya kan? Ya. Itu kan dua 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 saudara tiri yang sekarang sebetulnya sedang bersaing untuk mewarisi aset politik yang namanya PDIP ini. Ya. Apalagi ada semacam mantra dari keluarga Soekarno ini, Ibu Ketum, bahwa ya PDIP eh, harus dipegang oleh keluarga Soekarno. Ini kan menjadi mantra yang belum bisa digantikan lah sampai saat ini, sejauh as long as Ibu Mega is concerned gitu loh. Nah, tapi faktanya ada persaingan ini antara dua saudara saudara tiri ini yang saya pikir menjadi eh, inti dari segala permasalahan yang kemudian muncul ke publik. Dua sosok ini kan memiliki elitnya masing-masing gitu ya. Kita tahu Hasto ada di kubu mana, lalu apa namanya Bambang Pacul ada di kubu yang sebaliknya. Nah, fakta dua saudara tiri yang bersaing ini yang saya kira juga menjadi yang kemarin kita bahas, salah satu faktor yang membuat Megawati juga masih belum bisa, karena ada masalah ini saya kira. Dan ini dimanfaatkan oleh elit-elit mereka. Nah, kalau kalau kita ingat di bulan Oktober awal atau September akhir tahun lalu, 2023, Ya. itu
Guntur Soekarno Putra pernah melontarkan, menulis malah di Kompas bahwa Jokowi menjadi ketua umum PDIP sebaiknya. Lalu dipaparkan alasannya. Eh, Alasannya tentu normatif dan terkait juga dengan berbagai strategi pembangunan yang memang harus dilanjutkan, dan oleh karena itu strategis kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Tapi saya melihat ini lebih terkait dengan persaingan internal antara dua saudara ini. Itu adalah jalan tengah sementara barangkali begitu ya. Ya, mengikuti aturan tentunya ya dari kongres ke kongres gitu ya, sesuai ADART yang bisa memecah kebuntuan. Mhm. Sekaligus kalau itu dilakukan pada saat itu mungkin persoalannya menjadi berbeda sama sekali. Tapi kan ini hilang ya. Kita udah tahu apa namanya apa yang terjadi sejak itu sampai hari ini. Tapi yang ingin saya katakanlah bahwa blueprint Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP ini bukan barang baru. Ini sudah menjadi pemikiran di elit PDIP sendiri sebagaimana ditulis oleh Pak Guntur Soekarno Putra. Fakta ini menunjukkan adanya semacam situasi atau kondisi interlocking, saling mengunci di antara kedua belah pihak. Sampai detik ini tidak ada yang bergerak. Tapi entah apa yang bakal terjadi pada Selasa 17 Desember 2024 nanti. Akan halnya dengan Jokowi, kita sudah dapat jawabannya dari Jokowi sendiri. Katanya berarti partainya perorangan. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai itu. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Apakah bakal ada kejutan dari Ibu Mega? Kita hanya bisa menunggu, paling tidak sampai Selasa nanti. Situasi atau kondisi interlocking ini masih berlanjutkah atau berakhir dengan pemecatan? Tiap pilihan langkah tentu dengan konsekuensinya masing-masing. Tapi bagi Jokowi dan Gibran, nampaknya memang tak ada ruginya, nothing to lose. Gibran sibuk sebagai wakil presiden, dan Jokowi terus membantu Presiden Prabowo manakala diminta. Sementara di pihak PDI Perjuangan akan kehilangan kadernya yang saat ini menyandang jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga kehilangan salah seorang kader terbaiknya yang telah berjasa besar terhadap Indonesia. Di samping isu tentang konflik internal di tubuh PDI Perjuangan, hal itu tidak akan kita campuri terlalu dalam soalnya. Kita bakal dengar saja dari pengamat.